Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah praktikum pemrograman basis data. Materi hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar praktikum basis data menggunakan MySQL via CMD. Seperti yang pernah saya bahas, saya present dulu. Oke, sudah. Untuk materi hari ini, kita masih menggunakan SAMPP, database kita menggunakan MySQL, seperti yang pernah saya bahas di pertemuan yang lalu. Ini bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama, kita bisa masuk ke browser, kita cari localhost, lalu phpMyAdmin. Nah, tapi ini in order, SAMPP-nya harus dinyalakan dulu. Tadi saya lupa. Apache sama MySQL-nya dinyalakan dulu. Nah, pintu yang pertama, kita bisa menggunakan browser, lalu ketik localhost /phpMyAdmin. Nah, ini versi yang jauh lebih mudah ketika kita butuh, misal, mau membuat database baru, tinggal klik, lalu masukkan nama database-nya apa, so yang kita mau misal baru, lalu create, maka nanti akan langsung terbuat. Dan di sebelah kiri ini adalah list database atau basis data yang kita punya. Tapi ini mudah dan tidak akan saya bahas. Kita akan menggunakan pintu yang kedua, yaitu via CMD. Nah, jadi bisa langsung saja masuk ke CMD. Karena ini masih di CMD, dan kita akan masuk menuju ke file si database-nya itu. Cara masuknya, kita gunakan dulu change directory, menggunakan cd +2 kali, lalu enter. Sekarang kita sedang berada di user. Mungkin akan saya jelaskan sedikit. C, user Pratiwitri Prasetyo ini, posisinya saya menginstalnya di local disk C. Berarti kita masuk ke C. Nah, di C ini ada folder sum. Saya ingin masuk ke sini. Dan kita masih ada di user. Berarti kita masih harus change directory. CD lagi. Nah, sekarang kita sudah ada di luar, di local disk C. Make sure kita akan masuk ke SAMPP. Berarti tinggal kita tunjuk, CD lagi, masuk ke folder SAMPP, masuk ke folder MySQL, masuk ke folder bin. Kenapa? Saya bongkar sedikit. Di SAMPP, kita akan masuk ke folder MySQL, karena MySQL ini adalah basis datanya. Nah, basis data yang ada itu tempatnya disimpan di folder bin. Bisa kita lihat. Ini ada di sini aplikasinya, MySQL application, tapi kita tidak bisa langsung klik running dan masuk ke sini, tidak bisa. Kita harus masuk via CMD-nya. In order mau masuk ke sini, kita gunakan ini. Nah, sekarang posisinya sudah ada di C sampai P MySQL bin. Sudah sama. Sekarang kita akan masuk ke aplikasinya. Kita butuh kodenya. MySQL min-u root. Min-u itu peruntukannya untuk user. User default-nya itu root. Andainya ketika install SAMPP-nya menggunakan password, berarti kita harus tambahkan MySQL min-p-nya, harus tambahkan password-nya apa. Tapi karena saya tidak menggunakan password, jadi tidak usah. Langsung saja masukkan di root-nya. Ini abaikan saja. Jika ada tulisan seperti ini, MariaDB, itu artinya kita sudah masuk ke MySQL-nya. MariaDB ini versi yang terbaru, ya tidak usah khawatir, ini hanya nama engine-nya. Mungkin nanti ada beberapa versi yang tulisan di sininya MySQL, itu nggak masalah. Itu berbeda di versi SAMPP-nya.
Ketika tulisannya MySQL berarti SAMTP-nya di versi 2015 ke bawah, sementara 2015 ke atas itu sudah tulisannya MariaDB. Ya. Dan di sini tidak diberi kemudahan-kemudahan yang ada seperti di PFM admin ini. Karena semuanya harus full coding dan codingnya harus kita ingat. Karena sama seperti C++ lah dulu. Kita harus ingat codingnya apa untuk membuat ini, codingnya apa, membuat ini, codingnya apa. Saya tidak akan lagi menjelaskan database itu apa, tabel itu apa, record itu apa, field itu apa tidak ya. Jadi kita lebih ke langsung pembuatannya. Karena untuk teorinya sudah dijelaskan di yang lalu. Di sini ada none. None ini berarti masih kosong. Kita tidak ada di database apapun sebenarnya. Kita sedang tidak ada di database apapun. Kita baru masuk ke engine MySQL-nya saja. Untuk memilihnya seperti apa? Untuk memilih, berarti kita harus tahu dulu database yang ada itu apa. Kita harus tahu, berarti kita harus melihat dulu database-nya apa. Caranya, show databases. Harus menggunakan S karena banyak, memungkinkan untuk banyak. Ini seperti C++, harus menggunakan titik koma atau semikolon sebagai end statement-nya. Seandainya tidak menggunakan titik koma atau menggunakan end statement ini, maka tidak terdetek akhirnya. Jadi masih disangkanya belum selesai kalau ini. Dia masih mencari end statement atau titik koma ini. Jadi ya mengingat lagi masa-masa ketika kita belajar C++, di akhir kita harus selalu menggunakan si semikolon ini. Oke. Nah, ketika di enter akan muncul banyak pilihan sesuai dengan database kita masing-masing. Di database saya seperti ini karena saya sudah membuat banyak. Tapi di database teman-teman mungkin berbeda, ya nggak masalah. Tapi yang jelas, database yang ada di sini pasti sama dengan database yang ada di phpMyAdmin. Bisa kita lihat, akademik, contohnya ya, akademik Auri basis data brother. Akademik Auri basis data brother. Sama. Sama karena kita sejatinya mengakses satu rumah yang sama, hanya pintunya saja berbeda. Contoh yang CMD ini mungkin pintu belakang, sedangkan si browser ini itu pintu depannya. Cuma di sini lebih ke browser ini versi mudahnya. Tapi bisa nggak Bu ngoding di browser ini? Bisa. Di sini ada tab SQL, sama aja. Kita bisa ngoding yang sama di sini. Oke. Jadi coding yang ada di CMD ini bisa kita pindahkan ke sini. Sekarang ini kita baru melihat saja database yang ada apa, tapi kita belum memilih. Misal mau bikin baru karena belum pernah ada database. Berarti sebelum bikin baru, ada beberapa yang akan saya jelaskan. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah, tapi refresh sedikit. Untuk membuat database ini, kita membutuhkan satu bahasa. Nama bahasanya adalah SQL. Struktur, query, language. Jadi database menggunakan database apapun bahasanya hanya satu, bahasanya SQL. Berbeda dengan pemrograman, bahasanya kan banyak. Untuk misalkan web ada PHP, ada HTML, ada CSS, ada apalah banyak. Tapi untuk basis data cuma satu SQL. Tapi mungkin nanti jenisnya banyak. Dan di setiap IDE-nya bisa beda-beda, tapi intinya sama. Jika menggunakan Oracle seperti apa, ketika menggunakan MySQL seperti apa. Paling beda sedikit, beda penempatan titik koma atau beda penempatan kutip. Tapi sejatinya sama. Yang ada di SQL itu kita harus tahu 3 hal. Yang pertama, DDL ini yang paling dasar. Sebetulnya ada yang lebih intermediate lagi, tapi nggak akan dijelaskan di sini karena kita di sini masih dasar dulu. DDL itu apa? Data Definition Language. Data Definition Language ini apa? Dia punya teman. Nanti saya sebutkan dulu, tapi akan saya jelaskan satu-satu. Berarti Manipulation Language. Satu lagi DCL, Data Control Language. Oh, biasanya ada juga yang bilang TCL ya, sama aja. DCL atau TCL.
Kalau TCL kayaknya transaksional. Kita bisa aja. Oke. Saya kilas balik sedikit. Yang mana database itu terdiri dari beberapa tabel. Tabel itu terdiri dari beberapa record. Record itu terdiri dari beberapa field. Berarti field itu sudah atomik ya. Dia bagian terkecil yang tidak bisa dipecahkan lagi. Tetapi sebetulnya tidak. Karena satu field itu ada struktur yang membangun. Sama seperti satu atom, itu kan ada juga yang membangunnya. Ada protonnya, ada neutronnya, kayak gitu-gitu. Nah, si field juga sama. Yang menjadi struktur field itu apa? Ada tipe data, ada nama fieldnya, ada length-nya, dan ada keterangan penyertanya. Misal dia itu sebuah key, atau misalkan dia bisa not null, dan lain sebagainya. Di sini ada 3, DDL, DML, DCL. 3 hal ini mengandung coding, tapi codingnya peruntukannya berbeda. Yang pertama ada DDL. Mudahnya, DDL itu untuk membuat struktur. Jadi kerangka ketika kita mau membuat sebuah bangunan, mungkin kan akan dibuat dulu blueprint-nya. Bangunannya mau seperti apa, berapa lantai, mau dibangun menggunakan apa, nah seperti itu. Nah, untuk di MySQL atau di database sendiri, digunakannya DDL, Data Definition Language. Nah, DDL ini digunakan untuk membangun kerangkanya, membangun struktur dari database-nya. Entah itu database, entah itu tabel, termasuk ke field yang paling kecilnya. Contohnya, codingnya di sini ada create. Create membuat, ini bisa membuat database atau tabel. Setelah dibuat, misal, aduh kayaknya salah deh, mau dihapus Cara menghapusnya drop. Sebenarnya codingnya mirip-mirip bahasa Inggris ya, jadi nggak terlalu repot lah, nggak seaneh itu, tidak terlalu aneh, jadi mungkin akan mudah untuk mengingatnya. Ada drop. Ketika misalkan ini salah, tapi kesalahannya dalam level kecil, akan sangat sayang kalau misalkan dihapus. Nah, kita bisa memperbaiki kesalahan yang sifatnya atomik atau sifatnya kecil. Untuk merubah, kita menggunakan alter. Nah, si alter ini bawaannya ada banyak. Ada alter add. Add di sini kan memasukkan. Apa yang dimasukkan? Ketika misalkan field-nya kurang, tapi tabel sudah jadi, kita bisa memasukkan field ke tabel tersebut tanpa harus menghapus si tabel yang sudah ada. Karena ribet lagi, capek lagi. Ngodingnya butuh effort lagi. Lebih baik masukkan satu baris coding alter dengan tambahan add untuk memasukkan field baru. Selain add, ada juga primary key. Sebetulnya saya pernah menyinggung soal key, tapi mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya, karena akan terlalu panjang kalau membahas key lagi di sini. Intinya si add ini bisa 2 jenis, bisa meng-add field dan meng-add key, which is primary key. Lalu ada juga alter drop. Oh sama, di sini ada drop, di sini ada drop. Kalau drop ini sifatnya lebih ke general. Bisa drop bisa drop database atau drop tabel. Tapi jika dropnya diawali dengan alter, ini berarti lebih ke atomik yang tadi. Kalau alter itu lebih ke field-nya yang kita otak-atik. Jadi lebih ke atomik yang tadi, lebih ke kecilnya, hal kecilnya mau kita apain. Hal terkecilnya ada kesalahan nih, yang nggak usah dihapus kalau memang tidak fatal. Tapi ketika fatal, ya sudah kita hapus. Menghapus hanya karena salah satu field, nggak perlu menghapus satu buah tabel yang mungkin kan ada isinya ribuan field, kan sayang juga kalau udah kita buat, tiba-tiba kita hapus hanya karena salahnya satu field. Kalau salahnya satu field, kita juga menggunakan drop, tapi bedanya diawali dengan alter. Ya. Lalu ada modify dulu. Modify, seperti namanya. Ini sebenarnya temannya sama sih, ada modify sama change. Dilihat dari namanya, ini kan sebetulnya serupa ya. Serupa tapi tak sama lah. Modify sama change intinya kan merubah. Tapi kenapa ada 2 hal? Berarti ada 2 peruntukan. Ada 2 hal yang berbeda yang dirubah.
Ketika kita menggunakan modify, ini merubah hal yang jauh lebih kecil. Modify ini hanya bisa digunakan untuk merubah tipe data dan length-nya. Misal, saya punya field nomor telepon atau nomor handphone. Awalnya ketika bikin awal, saya masukin tipe datanya integer. Tapi setelah saya pikir, untuk apa menggunakan integer? Toh nomor handphone tidak akan pernah dimasukin ke operasi, tidak akan pernah ditambah, dikurang, dikali, dibagikan, nggak mungkin. Nah, jadi lebih baik itu dipakai varchar saja, dipakai string saja, karena akan jauh lebih kecil. Mungkin hanya bisa 12 atau 15 karakter, bisa kita menghemat memori. Di sini bisa kita menggunakannya modify. Tapi ketika kesalahan di fieldnya jauh lebih besar, misal namanya salah. Ketika nama mahasiswa bisa dirubah sudah hanya nama saja, mahasiswanya mau dihapus. Nah, itu tidak bisa menggunakan modify. Kita membutuhkan change untuk merubah itu. Gitu ya. Nah, sekarang sudah ada create, drop, dan alter. DDL ini tadi kan struktur. Ketika strukturnya anggaplah sudah ada, sudah paten, berarti kita butuh isi kan. Nah, isi itu berarti record, kumpulan dari isi dari field-field yang ada membentuk record. Ketika isinya salah atau ketika kita mau memasukkan isinya masih kosong nih, kita mau masukin. Nah, berarti kita menggunakan insert. Insert untuk memasukkan, of course record ya. Nggak bisa misalkan Bu, siapa fieldnya itu masih kurang Bu, udah ada nih strukturnya udah jadi Bu, fieldnya kurang, saya mau insert aja field yang baru. Nggak bisa, karena untuk insert itu untuk record, tidak bisa field, karena field itu kan struktur yang tadi ya. Kalau misalkan fieldnya kurang mau masukin, ya udah kita gunakan alter add. Kenapa pakai alter? Karena alter itu untuk mengakomodir perubahan yang ada pada field. Nanti perubahannya dispesifikasi lagi. Mau ditambahkah fieldnya, mau dihapuskah fieldnya, mau dirubahkah tipe datanya, atau mau dirubah struktur keseluruhan dari si fieldnya. Sedangkan di record, kita juga punya, ada namanya mengubah, tapi bukan alter, dia namanya update isi dari si fieldnya. Isi dari recordnya. Ketika recordnya, Bu salah masukin, harusnya RT3, kenapa ini malah RT1, misalnya kayak gitu. Ya udah, kita update, kita perbaiki menggunakan si DML ini, menggunakan update. Tapi update tidak seperti alter yang banyak anaknya, enggak, update hanya satu, update saja. Misal Bu ini salah deh kayaknya, fatal, udah dihapus aja. Nah, hapusnya kita menggunakan delete. Jadi kita harus hati-hati. Hapus ketika di DDL itu apa, ketika di DML itu apa. Jadi berbeda. Ketika mau tergantung kebutuhannya. Oh, mau hapus isi, mau hapus record, ya berarti DML. Jadi DML ini dia all about isi. Isi dari si recordnya. Ketika isinya masih kosong, kita mau masukin, oke, masukin insert. Ketika aduh ada kesalahan nih, ya udah diupdate aja, tidak perlu di delete kalau kesalahannya kecil. Tapi ketika wah ini udah fatal, ini butuh dihapus, kita gunakan delete. Terakhir, select. Seperti namanya, select itu memilih. Contohnya, kan basis data itu sama seperti lemari arsip. Ketika kita butuh data transaksi misalkan, ketika butuh tahun 2007, bulan Februari, minggu ketiga, hari Kamis, jam 1 siang, menit ke-32, detik ke-40 misalkan. Sespesifik itu, kita bisa menemukannya dengan yang lebih, waktu yang lebih singkat. Kalau misalkan mencari juga, kalau sudah terstruktur kan itu enak ya sebetulnya. Cuman membutuhkan waktu, kita harus cari dulu di rak tahun berapa, di bulan berapa, itu harus cari dulu. Tapi ketika sudah menggunakan MySQL ini akan jauh memakan waktu lebih sedikit, bisa sampai 0,0 detik. Nah, si select ini yang tadi, ketika kita mencari data, kita gunakan select. Bisa dari satu tabel, atau bisa dari 2 atau lebih dari 3 tabel. Kita juga bisa menggabungkan isi dari beberapa tabel. Itu sejatinya menggunakan select, tapi nanti tekniknya berbeda. Akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin. Karena ini masih terlalu dasar.
Nah, sekarang ada DCL atau TCL. Sebetulnya ini lebih ke akses. Di sini ada grant sama ada revoke. Grant itu pemberian hak akses. Misal, ketika saya super admin dari satu saya database administrator dan saya super adminnya, pastikan saya butuh bantuan dari teman-teman administrator yang lain untuk mengelola. Nah, saya kasih grant hak aksesnya. Misal, si A itu hanya bisa membuat DDL-nya, membuat struktur baru. Atau si B itu hanya bisa mengisi si database-nya. Dan si C itu hanya bisa melihat report. Si D itu hanya bisa melihat struktur, misalnya seperti itu. Jadi orang-orang saya beri hak aksesnya yang terbatas. Karena yang bisa, yang full control itu hanya super admin. Kalau grant itu memberikan hak akses, revoke itu menghapus. Karena men-take down hak aksesnya. Misal salah satu administrator saya sudah keluar dari perusahaan itu, kan nggak mungkin tetap saya kasih hak akses itu. Nanti dia bisa ngacak-ngacak sih database-nya. Jadi kita hapus akses dia masuk ke database kita. Itu menggunakan revoke. Sebetulnya beda aplikasinya nanti beda lagi. Kalau misalkan di Oracle ini namanya bukan DCL, tapi tadi saya bilang TCL, tapi intinya sama, dia lebih ke akses, dia lebih ke transaksionalnya seperti apa. Karena ceritanya di DDL kita membuat strukturnya, rumahnya kita bangun, setelah rumahnya dibangun, kita masuk ke DML, di mana itu isinya. Kita mengatur siapa yang masuk ke rumah itu, isinya itu apa dan seperti apa. Sekarang rumah sudah ada, isinya sudah ada, kita akan bagaimana mengatur si database itu gimana. Nah, kita menggunakan DCL. Itu TCL yang tadi. Itu ya. Ini sekilas lah mengenai si coding-codingnya. Sekarang kita akan langsung coba praktekkan di CMD-nya. Tadi yang mana? Ini. Nah, tadi kan kita baru melihat database ya, show databases. Sekarang ceritanya kita mau membuat database baru. Berarti tadi membuat itu kan DDL. Kita menggunakan create. Create, apa yang di-create? Karena kita mau membuat database, berarti create database. Tidak menggunakan S lagi, karena hanya satu yang kita buat. Menggunakan S di belakang itu hanya untuk show. Karena akan bisa banyak gitu. Kalau membuat kan berarti satu-satu, berarti nggak usah pakai S lagi. Create database, terserah maunya apa, misal baru. Kita menggunakan titik koma. Di enter, dia keluar query OK, one row affected 0,08 second. Kalau query OK berarti datanya masuk. Coding yang kita buat itu tereksekusi. Beda ketika error. Misal gini, saya coba lagi. Oh sorry, kalau gini nih saya. Disalahin gini. Nah, ketika ada error, itu sebetulnya nggak masalah. Karena tidak akan masuk ke aplikasi kita atau tidak akan ngaruh ke database yang sudah kita buat. Jadi kalau error, udah ngoding error sampai 1000 baris, nggak masalah. Cuma capek aja sih. Tapi errornya nggak akan ngaruh ke database kita. Jadi kalau ada error ya udah cuekin aja. Langsung aja ngoding lagi yang baru di bawahnya. Seandainya kayak tadi ini ada tanda panah seperti ini, berarti dia belum selesai. Kalau belum selesai, harus diselesaikan menggunakan titik koma atau si end statement yang tadi. Tadi kan saya bilang, kalau belum end statement, dia akan terus mencari. Maka kita kasih titik koma biar dia selesai. Oke, sekarang karena kita sudah membuat tadi di atas ya, kita show lagi. Kita lihat apakah betul-betul sudah masuk database-nya. Ini baru ya. Kita coba ke atas. Nah, ada ini baru. Ketika make sure sudah ada, kita akan menggunakan di dalamnya. Itu nggak bisa langsung. Kita pilih dulu. Cara memilihnya menggunakan use. Use baru. Use nama database-nya langsung. Lalu gunakan, semicolon. Ada tulisan database change. Ketika database change, berarti database berubah. Di mana database sudah kita pilih. Di sini di bawahnya ada nih di sebelah MariaDB. Dia berubah jadi baru. Nah, di sini adalah nama database yang sedang aktif.
atau yang sedang kita kerjakan, atau kita sedang masuk di database mana, di rumah yang mana. Kalau tadi masih none kan, karena belum ada, kita belum pilih. Ketika sudah baru, oh berarti sudah masuk. Karena ini baru, sudah pasti kosong isinya. Tapi kalau mau make sure, misal menggunakan database yang sudah ada toko nih, berarti use toko. Kita mau cek nih, di dalam toko ini ada tabel apa aja. Caranya, kita show tables. Sama seperti tadi databases, ketika show table, tambahin S, show tables. Sini empty set. Kenapa? Karena database baru kan masih baru, masih kosong, belum ada. Berarti empty set masih kosong. Karena masih kosong, kita coba. Kita buka yang DDL dulu ya. Sepertinya pertemuan hari ini kita coba di DDL dulu. Nanti DML dan DCL di next yang selanjutnya. Kita create. Tadi kan sudah create database sudah, sekarang create table. Create table, nama tabelnya mungkin saya mau mahasiswa. Kita mau bikin tabel data mahasiswa. Nah, salah satu ciri DDL itu dia selalu menggunakan kata-kata table di codingnya. Kalau DML itu nggak ada, kata-kata tablenya nggak pernah dibawa. Dia akan langsung misalkan mahasiswa langsung. Tapi kalau DDL itu pasti kata-kata tablenya, nah kata-kata table ini pasti dibawa. Itu cirinya. Kalau kalian bingung, ini coding apa ya, lupa DDL apa DML. Ketika kalian menemukan kata-kata table, oh berarti itu pasti DDL. Table mahasiswa. Karena nama tabelnya sudah ada, sekarang kita butuh fieldnya, struktur fieldnya. Field pertama saya mau NIM misalnya. Nama fieldnya NIM, tipe datanya apa ya? Kan isinya NIM itu memang angka, memang number, tapi ya itu tadi sama seperti nomor handphone, tidak akan pernah masuk ke operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Jadi buat apa menggunakan integer? Karena integer kan yang pasti masuk operasi. Udah, kita gunakan saja varchar, tipe lengthnya, biasanya berapa sih? 10 cukup lah. Dan kita akan men-set si NIM ini sebagai primary key. Itu bisa langsung di sini. Ini sudah field pertama, jika sudah selesai, kalau mau ada field selanjutnya, gunakan koma. Kalau tidak mau, ya udah, langsung aja end statement. Tapi masa sih cuma satu? Sekarang tambahkan. Oh, sorry. Kan sudah ada end statement. Kalau belum ada end statement, itu kalian bisa enter ke bawah. Di per satu field aja deh ya. Nah, sekarang nama, tipe datanya, of course, varchar. Nama kalian berapa sih biasanya? 35 lah ya, sepanjang-panjangnya. Tapi ini terserah ya. Varchar itu base defaultnya itu 255. Tapi kalau kita pakai semua, kita gini, itu akan terpakai semua 255. Kan sayang. Kalau cuma pakainya 10 digit, 13 digit, yang lainnya akan jadi 0, akan jadi sampah. Nanti memberatkan aplikasi. Jadi kita harus wise, bijaksana. Berapa sih nama itu kira-kira berapa sepanjang-panjangnya? Mau 50 ya boleh lah. Itu terserah kalian ya mau berapa. Cuman saran saya, kalian bijaksana aja, dipikirin berapa sih biasanya. Lahir, alamat. Nih, alamat biasanya agak panjang. Boleh lah kita kasih 100. Udah selesai belum nih? Kalau misalkan sudah, karena tadi dibuka sama kurung buka, berarti kita harus tutup dia dengan kurung tutup. Ini kurung tutup yang length, sekarang kurung tutup yang awal. Lalu pakai end statement atau semicolon ya. Enter query oke. Dia sudah berhasil. Kalau yang tadi Bu, ini ada error, nggak masalah. Table mahasiswa yang ini nggak akan ke eksekusi. Karena dia sudah error, biarin aja. Lalu buka lembaran baru, ngoding lagi yang baru. Kalau sudah query oke, berarti dia sudah tereksekusi, udah betul. Kalau sudah, kita mau lihat strukturnya benar nggak sih, kita tuh yang kita bikin tuh seperti apa. Kita gunakan describe mahasiswa. Lalu di enter. Nah, keluar. Tadi kan kita bikin 3 field ya, ini field 1, field 2, field 3. Ada NIM, nama, alamat. Tipe datanya semuanya varchar, sesuai dengan lengthnya. Di sini ada 0. 0 itu yang tadi, 0 itu teralokasikan di memori, tapi nggak ada isinya.
Jadi bukan kosong. Kalau kosong kan betul-betul nggak ada. Ini kalau tadi kita ngambil 255, yang kepakainya cuma 10, nah sisanya 245-nya itu 0, kosong. Jadi kan sayang, kalau kita batasi lagi di 10, ya udah kita cuma punya 10 digit di memori. Nah, 0 ini boleh enggak 10 digit ini kosong, nggak ada isinya. Tapi tetap ada, teralokasikan di memori kamarnya. Ketika di sininya 0, berarti dia nggak boleh kosong, dia wajib ada isinya. Karena kalian lihat, aduh bentar. Karena kalian lihat, dia itu sebagai seorang primary key. Di sini key, kunci, pri itu primary, kunci utama. Berarti primary key itu tidak boleh kosong. Karena primary key itu identitas dari satu tabel, dia nggak boleh kosong. Default sama extra, cuekin aja. Kita ke sini. Sebentar. Karena ini azan, kedengeran gak ya? Udah nggak apa lah. Sedikit lagi kok. Oke, tadi kita sudah mendescribe. Sekarang mau masuk ke, saya jadi lupa. Nah, kita mainan alter dulu ya. Add, drop, modify, change. Drop dulu deh. Misal, kita kan sudah punya primary key nih. Aduh, kayaknya salah deh. Bukan ini primary key-nya. Kita mau hapus primary key-nya. Itu bisa. Kita gunakan alter. Mungkin saya ngoding aja ya. Nggak akan terlalu banyak ngomong karena sedang azan. Alter table. Jika sudah di alter table mahasiswa, drop primary key. Rubah table mahasiswa, lalu hapus primary key-nya. Record no, query-nya oke. Ketika kita deskripsikan lagi, key-nya di sini kosong. Padahal tadi kan ada ya. Key-nya di sini, name itu sebagai primary key. Di sini enggak. Tadi sudah dihapus. Itu untuk hapus primary key. Sekarang mau hapus alamat nih, ini salah Bu alamatnya. Ya udah, kita hapus pakai alter lagi. Jangan lupa pakai kata-kata table karena dia DDL. Lalu lanjutkan dengan nama tabelnya apa. Kalau mau hapusnya alamat, tinggal masukin drop. Kan tadi mau ngapain? Alternya alter apa? Karena mau hapus berarti alter drop. Lalu apa yang dihapus? Karena butuhnya alamat, dihapus alamat. Lalu kita deskripsikan lagi. Hilang, alamat tidak terhapus. Gitu. Sekarang, Bu, kayaknya bener deh si name itu jadi primary key. Kita masukin lagi aja primary key-nya. Oke. Tadi kan sudah hapus. Sekarang kita belajar memasukkan, berarti belajar add. Alter add. Kita alter lagi. Nggak kelihatan. Apa yang di add? Kan tadi mau masukin dulu primary. Siapa yang jadi primary key-nya ditunjuk. Karena maunya name, masukin name. Di enter. Query oke. Kita deskripsikan lagi. Masuk lagi ya primary-nya. Tadi kan 0. Tadi kosong. Nah, sekarang ada. Sekarang Bu, tambahin Bu 2 lagi field. Alamat sama agama misalnya. Oke. Nggak usah kita hapus tabel yang sudah ada. Cukup pakai alter. Alamat misal, tipe datanya langsung masukin ke situ. Varchar 100. Sorry, oke. Tadi mintanya 2 ya. Sorry, lupa. Agama ya?
Agama mah sepanjang-panjangnya berapa sih? 20 lah cukup ya. Sekarang kita buat lagi deskripsinya. Oke, alamat dan agama sudah masuk sesuai dengan urutannya. Karena tadi kita masukin alamat dulu, baru agama, jadi sesuai urutannya. Sebenarnya bisa kita atur, kalau misalkan mau paling atas, berarti tambahin before name, nanti ada di paling atas. Atau after name, berarti nanti ada setelah name, di atas nama. Itu kalau memang butuh eh, posisi-posisi tertentu, tapi kalau misalkan enggak, oh ya udah, langsung aja kayak gitu. Sekarang modify sama change. Misalnya tambahin lagi satu deh ceritanya. Atur tabel mahasiswa, add nomor HP misalnya. Integer. Oh, ini salah. Nah, kalau ada error gini, sebenarnya kita bisa, ya salah ini. Sebenarnya kita bisa ngelihat salahnya sebelah mana yang ada di area tanda kutip. Use near INT katanya. INT itu mana? Oh ini INT. Kita cari. Berarti daerah integer ini. Entah itu sebelumnya, entah itu setelahnya. Tapi biasanya sebelumnya. Sebelumnya ada di sini. Ini kok ada dua tipe data yang sama. Ada dua tipe data yang berbeda. Nggak boleh ada dua tipe data dalam satu fieldnya. Harus satu. Oh salah nih. Ya udah, karena error, cekin aja. Dia nggak ngerow apa-apa. Kita ngoding lagi. Yang tadi mau integer. Oke, oke. Kita describe lagi mahasiswa. Mahasiswa. Udah ya, nomor HP integer. Tapi ternyata salah nih, harusnya nomor HP itu varchar aja lah. Buat apa integer? Toh nggak akan masuk operasi. Udah, ganti alter table mahasiswa. Terlalu bawah lagi. Mahasiswa. Jadi mau apa rubah? Sorry. Modify. Apa yang mau dimodify? Siapa yang mau dimodify? Kita tunjuk fieldnya. Karena mau nomor HP, ya udah. Nomor HP. Terus masukin dia mau jadi apa? Varchar. Lupa saya. Mau ya benar. Jadi 2. Aduh, ini coba gini dulu. Sekarang kita describe lagi. Berubah nggak? Ini kan nomor HP integer 11. Kita lihat. Kita describe lagi. Nah, berubah ya. Nomor HP varchar 15. Sekarang yang salah adalah nama. Harusnya nama mahasiswa, Bu. Jangan cuma nama. Oke, kita rubah. Alter table mahasiswa. Nggak kelihatan. Kalau merubah nama, itu tidak bisa menggunakan modify. Karena tadi sudah saya jelasin, modify hanya bisa tipe data dan length-nya. Karena mau merubah strukturnya, namanya si field, kita gunakan change. Siapa yang mau dirubah? Tadi kan nama. Lalu selanjutnya, kasih nama yang baru. Mau dirubah jadi apa? Nama mahasiswa, masukin lagi. Berapa tadi? 50. Dari oke, kita jelaskan. Sudah berubah ya? Ini yang nama mahasiswa, alamat, agama, nomor HP. Oke, create database tabel udah, alter, ini udah. Sekarang drop. Drop itu mudah. Misal mau drop database, tinggal drop database baru misalkan. Tapi lebar tadi udah dibikin, jadi saya nggak mau enter. Cukup gini, drop database baru. Atau tadi udah bikin tabel mahasiswa, tinggal drop table mahasiswa. Ketika di enter udah otomatis kehapus. Tapi kan sayang ya. Cuma nanti di akhir saya drop deh. Create, drop, alter, add, drop, modify, change. Udah ya. Nah, DDL-nya udah. Berarti kita drop aja. Very okay. Kita lihat show tables lagi di database baru. Kosong lagi, padahal tadi ada. Karena kita sudah drop.
hapus. Jadi hati-hati sama drop. Itu semudah itu menghapusnya. Jadi kalau misalkan Bu ada yang salah sama tabelnya, kalau kesalahannya tidak fatal, kita gunakan alter aja. Kecuali memang Bu, memang tabelnya salah Bu, bukan itu. Mau dihapus aja, ya udah hapus aja. Baru gunakan drop, opsi terakhir lah. Kalau misalkan cuman perintilannya kayak field-fieldnya salah, data-nya salah, primary key nih setting key-nya salah, atau pengen si nomor HP ini not null nih, wajib diisi, nggak boleh kosong. Ya udah gunakan alter. Jangan jadinya dihapus satu tabel, kan sayang ya. Ini kan cuma 5 field, kebayang dalam satu tabel kan bisa 1000 field, tapi juga udah bikin susah-susah dihapus. Itu tadi DDL. DDL di CMD. Sekarang saya mau menunjukkan DDL yang di localhost. Jadi bikin database, ini udah baru ya. Tinggal klik database-nya. Contoh misal project pakai K. Bikin database project script. Dia langsung merujuk nih, ada project. Nah, sekarang di sini ada langsung create table. Nama tabelnya apa? Kasus misalkan. Mau berapa kolom isinya? Bisa 3 aja. Mau berapa field? Kolom itu field. Kalau udah tinggal go. Nah, udah disediain sama dia 3. Buat tipe datanya, misal kita mau nomor kasus, tipe datanya. Nah, kalau misalkan kalian masukin primary key-nya itu integer, itu nanti bisa auto increment. Jadi nggak usah diisi di aplikasinya, nanti udah otomatis masuk sendiri. Kalau mau AI, auto increment harus integer. Tapi kalau varchar itu nggak bisa AI, harus ngetik sendiri. Bilangnya cukup. Kita ini lupa. Ya udah, kalau ini satu-satu. Nah, karena tadi si nomor kasus itu pengen jadiin primary key, di sini ada di null index-nya. Pilih jadi apa? Index primary key, oke, go. Nomor kasus, jangan lupa, jangan pernah pakai spasi ya. Nama kasus, varchar, nama 30. Keterangan misalkan. Mungkin ini deskripsinya, kasusnya apa, dan sebagainya. Karena pinggir-pinggirnya, saya mau default aja lah, udah. Kalau udah beres, tinggal. Sebenarnya kalau mau tahu codingnya, bisa preview SQL. Nih. Sama kan, create table, project, nama database-nya project, nama tabelnya kasus, ini bisa. Kalau ada titik gini, berarti yang sebelah kiri ini nama database, sebelah kanan nama tabelnya. Oh, kan udahlah Bu, pusing, save aja. Ya udah save. Ada deh, ini DESC yang tadi, DESC kasus. Keluar kayak gini. Bu, salah misalkan Bu pengen di alter. Alter di sini adanya di change. Bu, itu nama kasusnya salah Bu, mau dihapus. Hapus pakainya drop. Nah, ketika change, ini sudah bisa alter segalanya. Mau alter nama kasus, mau alter tipe data, mau alter length-nya, mau alter primary key-nya, bisa langsung. Jadi alternya sekaligus gitu. Bu, mau nambahin lagi, mau add misalkan. Ya, bisa, tinggal tambahin lagi aja. Nih, add, berapa kolom nambahnya? 1 ya 1, nanti tinggal di go. Mau 7 ya 7. Bu, aduh, hapus aja lah, hapus. Tabelnya hapus. Itu tinggal dihapus. Drop. Itu drop nanti, setabel-tabelnya. Bu, mau ngoding SQL-nya tadi di sini. Ya udah, di sini. Mau ngapain? Bikin aja ya. Klik lagi. Oh, bisa. Jadi yang bisa kalian lakukan di CMD,
bisa juga kalian lakukan di si browsernya. Biasanya yang familiar itu sih localhost-nya yang sering dipergunakan. Apalagi kalau udah belajar web, bikin web, pasti nanti dikasih sisipan materi database-nya menggunakan PHP admin. Karena lebih mudah, lebih simple. Tapi karena ini mata kuliahnya database manajemen sistem, manajemen basis data, ya berarti kita harus tahu dalaman database-nya itu seperti apa, skema membuatnya seperti apa, cara bikinnya dari awal seperti apa, intisari-intisarinya seperti apa, kita perdalam lagi. Makanya alangkah bagusnya kita gunakan si CMD ini, yang ngoding lagi intinya. Itu paling untuk DDL untuk sementara ini. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan coba masuk ke DML dengan database dan tabel yang sama, insya Allah. Tapi karena sudah dihapus, nanti kita bikin lagi. Tapi skemanya masih sama. Oke, kita stop dulu. Ya. Begitu ya. Mungkin hari ini dicukupkan sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, boleh. Atau misalkan di e-learningnya masing-masing juga boleh. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.